Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan penlat kita yang kedua, yaitu dengan learning output. Adik-adik akan mempresentasikan proposal yang sudah dibuat. Jadi nanti setelah adik-adik mempresentasikan, nanti langsung kita berikan feedback, direvisi. Kemudian kalau bisa hari ini nanti bisa diupload di SIM KKN, tetapi harus sudah dapat tanda tangan dari saya. Itu yang pertama. Terus untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari kelompok Mojokerto 1 ya, untuk mempresentasikan hasil proposalnya. Nanti kita lanjutkan dengan Surabaya 14, kemudian Surabaya 41. Sampai di sini sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Jelas, Bu. Jelas, oke. Silakan Mojokerto 41 kepada Mbak Bevi. Kami persilakan, so time is yours Mbak Bevi. Oh ya, Bu. Sebentar, mungkin share screen dulu dari. Iya, Bu. Mohon izin share screen ya, Bu? Iya. Bisa share screen ya? Bisa, Bu. Oke, alhamdulillah. Apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok KKN Kota Mojokerto 1, di sini akan mempresentasikan mengenai proposal yang sudah kami buat. Ya, jadi pada KKN kali ini kami Halo? Iya. Ya. Jadi pada KKN tahun ini kami mengambil di Desa Kedundung, lebih tepatnya Kelurahan Kedundung, lingkungan Balongrawe. Bisa digeser lagi. Terus, untuk latar belakangnya saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang lingkungan Balongrawe sendiri. Di mana lingkungan Balongrawe ini terdapat 4 RW dan juga 19 RT. Di mana mayoritas penduduk dari Balongrawe sendiri merupakan pedagang, Bu. Setelah itu, mengapa kami mengambil di Balongrawe sendiri? Karena pada masa pandemi ini ekonomi di Balongrawe sendiri itu menurun, Bu, karena masa pandemi ini sendiri. Dan juga kami mengambil tematik proyek kemanusiaan karena ada beberapa permasalahan yang ingin kami selesaikan di Balongrawe sendiri, khususnya dalam penanganan ekonominya dan juga sumber daya manusianya. Di mana saat kegiatan KKN ini kami akan selalu melibatkan Karang Taruna di daerah Balongrawe sendiri, karena Karang Taruna di Balongrawe sendiri itu Karang Tarunanya itu sudah terbentuk, tapi untuk program kerja dan pelaksanaannya mereka itu masih minim, Bu. Jadi kami ingin memberdayakan Karang Tarunanya sendiri, karena menurut kami Karang Taruna sendiri itu penting untuk pembangunan suatu desa kelurahan tersebut sendiri bagi penerus nantinya, seperti itu. Lalu untuk program kerja kami menggolongkan menjadi 3 program kerja unggulan. Yang pertama, itu adanya pembangunan perpustakaan mini yang nantinya akan kami bangun di Taman Mini yang ada di Balongrawe. Terus yang kedua adanya penanganan COVID-19, di mana kami akan melakukan sosialisasi bagaimana pencegahan COVID-19 seperti disinfektan, pembuatan disinfektan, terus penyemprotan, dan juga bagaimana pentingnya kesehatan pada masa saat ini. Dan yang ketiga adanya pembangunan desa. Pembangunan desa di sini kami
lebih fokusnya itu untuk memberlakukan itu tadi Bu, sumber daya manusia, khususnya Karang Taruna dan juga warga-warga setempat, seperti itu. Mungkin untuk rincian program kerjanya akan dilanjutkan dengan anggota yang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, siapa yang akan melanjutkan? Kok semuanya pada diam? Ya, saya Marta Septialina akan menjelaskan program kerja kami. Yang pertama, itu program unggulan kami yaitu pembuatan perpustakaan mini. Nah, pembangunan perpustakaan mini kami rencananya akan membangun di Balai RW. Dan untuk proyek pertamanya yaitu pembersihan Balai RW, karena Balai RW waktu kami survei Balai RW terlihat sangat tidak layak. Jadi kami bersihkan terlebih dahulu, kemudian kami memberikan 2 rak buku untuk menaruh buku-buku hasil donasi. Kemudian proyek ketiga yaitu penataan buku dan pembukaan perpustakaan. Seperti itu, bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Kemudian ke atas donasi bukunya ke atas ya, terima kasih. Kemudian donasi buku, untuk pertamanya kami akan membuat proposal, pamflet, dan broadcasting. Kemudian kami akan mengajukan proposal kerjasama dengan komunitas baca di Kota Mojokerto. Ini bersifat opsional. Kemudian penyebaran pamflet dan broadcastingnya. Kemudian pengumpulan buku. Selanjutnya mendonasikan buku perpustakaan mini ke pihak RW 4 Malung Rawi Baru. Setelah buku didonasikan, melakukan penataan dan pembukaan perpustakaan sesuai dengan rundown. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk program belajar bersama. Tes. Bisa masuk suara saya? Iya, bisa. Ya, untuk mengenai program belajar bersama, ini sasarannya anak-anak yang masih berada di bangku sekolah, mulai dari PAUD atau TK sampai dengan SMA. Program ini dilaksanakan 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Jumat dan Sabtu, di mana pada hari Jumat ini nantinya akan dilaksanakan belajar bersama anak jenjang pendidikan PAUD atau TK dan SD di sore hari. Sedangkan untuk hari Sabtu dilakukan belajar bersama anak jenjang pendidikan SMP dan SMA pada malam hari, di mana nanti ini di dalamnya terdapat kegiatan belajar bersama, baik itu dalam bentuk belajar sesuai materi yang ada di sekolah, membantu mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Untuk lokasinya nanti bisa di Balai RW 5 maupun balai setiap RT. Terus untuk jadwal yang mengajar ini nantinya ada sistem shift antar anggota KKN. Sekian. Ya, selanjutnya yaitu pada program unggulan penanganan COVID. Jadi di program unggulan penanganan COVID ini ada salah satu program pendukung yaitu kerja bakti dan senam. Di mana kerja bakti dan senam ini dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Dengan sasaran targetnya yaitu RT 1, RT 2, dan RT 3. Pada program kerja bakti yang pertama dilakukan yaitu pemantauan lokasi untuk kerja bakti. Yang kedua yaitu pembuatan undangan kerja bakti dan senam.
Yang ketiga, penyebaran undangan kerja bakti, dan yang keempat yaitu pelaksanaan kerja bakti. Sedangkan untuk senam, yang pertama dilakukan yaitu penyebaran undangan senam, dan yang kedua yaitu pelaksanaan senam. Program kerja bakti dan senam ini sama-sama dilakukan pukul 7 sampai 9 pagi. Ya, untuk selanjutnya yaitu penerapan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Untuk penerapan 3M sendiri itu nanti kita akan membuat materi semacam sosialisasi tentang apa itu COVID dan penjelasannya seperti bahayanya, terus cara pencegahannya melalui penerapan 3M tersebut. Setelah membuat materi, kita juga akan melakukan penyebaran undangan penyuluhan kepada warga sekitar. Lalu kita adakan sosialisasi tentang penerapan 3M sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Untuk di ujung acara dari sosialisasi tersebut akan diadakan pembagian masker medis kepada warga yang mengikuti sosialisasi tersebut. Selanjutnya yaitu sosialisasi pembuatan desinfektan. Yang pertama dilakukan yaitu menghubungi pihak Karang Taruna, yang kedua membentuk panitia untuk melakukan kegiatannya, yang ketiga persiapan materi, bagaimana cara pembuatan desinfektan, penyediaan alat dan bahan pembuatan desinfektan, dan pembuatan undangan. Selanjutnya yaitu penyebaran undangan yang sudah dibuat kepada warga, yaitu warga RT 1, RT 2, dan RT 3. Selanjutnya yaitu sosialisasi pentingnya penggunaan desinfektan, dan yang keempat yaitu sosialisasi cara pembuatan desinfektan. Ya, untuk selanjutnya yaitu program kerja sosialisasi pemasaran produk melalui sosial media. Program sosialisasi pemasaran ini nanti dilakukan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat di Desa Kedundung, khususnya lingkungan Balongrawe RW 4 RT 123 yang mayoritasnya itu adalah dagang atau memiliki usaha. Jadi program ini nanti dapat untuk mengembangkan dan untuk memanfaatkan alat atau media digital saat ini. Kegiatannya yang pertama yaitu melakukan pendataan UMKM terlebih dahulu. Yang kedua, penyebaran pada masyarakat yang telah terdata UMKM. Selanjutnya, pembuatan materi yang akan disosialisasikan. Materinya terkait tentang media sosial, Instagram, Facebook, marketplace Shopee, dan pendaftaran produk di Gojek atau GoFood. Lalu kegiatan selanjutnya pelaksanaan sosialisasinya, dan yang terakhir kegiatan mendampingi setelah sosialisasi. Ya, untuk selanjutnya yaitu kegiatan menanam tanaman toga dan tanaman palawija. Untuk
Yang pertama kegiatannya yaitu penyusunan materi untuk sosialisasi toga, kemudian pembuatan dan pencetakan undangan sosialisasi, kemudian penyebaran undangan sosialisasi pada warga dan Karang Taruna. Nah, untuk sosialisasinya sendiri ini, kemarin kami sepakat untuk perwakilan dari setiap RT. Yang pertama juga tentunya untuk mengurangi kerumunan, kemudian untuk menyebarluaskan berita itu kan bisa disebarluaskan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, terus selanjutnya yaitu kegiatan penanaman toga pada RT 1, kegiatan penanaman toga pada RT 2, kegiatan penanaman toga di RT 3. Nah, penanamannya ini kami integrasikan dengan kegiatan kerja bakti dan dilaksanakannya itu sebanyak 2 kali dalam 1 bulan. Kemudian selanjutnya yaitu pengecekan dan perawatan tanaman toga, itu kami lakukan setiap 2 minggu. Untuk selanjutnya bisa diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu program kerja pembagian takjil dan tadarus. Di sini merupakan salah satu program yang digunakan untuk mempersatukan kebersamaan masyarakat pada lingkungan Baronglawe pada di bulan Ramadan. Program ini akan dilaksanakan dari bulan Maret hingga April. Lalu rencana program ini yaitu pembagian, ada 2 kegiatan, yaitu pembagian takjil dan tadarus. Nah, yang pertama itu yang harus dilakukan yaitu membuat surat undangan tadarus, kemudian menyebarkan surat undangan tadarus. Setelah surat undangan tadarus dibagikan kepada setiap RT untuk diambil perwakilan untuk melaksanakan tadarus di masjid wilayah Baronglawe. Kemudian untuk yang kegiatan kedua yaitu pembagian takjil. Persiapan pembagian packing takjil pada hari yang sama, namun di jam berbeda. Nah, untuk persiapannya sendiri dilakukan oleh kami, dijadwalkan waktu pagi, kemudian pembagiannya waktu sore. Nah, untuk kegiatan tadarus ini dilakukan setiap minggunya. Kami memilih hari Sabtu. Kemudian untuk pembagian takjil kita lakukan kita lakukan hanya 2 minggu saja di bulan Ramadan, yaitu sama seperti pada hari Sabtu. Selanjutnya, ya, selanjutnya untuk program galang dana dan membantu pelaksanaan rumah layak huni. Jadi di Desa Balongrawe sendiri sudah ada program dari warga daerah situ sendiri untuk membangun rumah layak huni bagi warga yang membutuhkan. Jadi kami ingin membantu untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni ini dengan cara kami melakukan penggalangan dana yang nanti hasil dari galang dananya akan kami distribusikan kepada warga yang rumahnya tengah direnovasi. Nah, kegiatan yang kami lakukan, yang pertama kami akan melakukan survei untuk menerima galang dana. Lalu yang kedua, kami akan melakukan konfirmasi yang berhak menerima galang dana. Lalu kami membuat podcast untuk galang dana. Nah, galang dana yang kami adakan adalah untuk masyarakat, maksud saya dari masyarakat luar Desa Balongrawe nanti akan didistribusikan kepada masyarakat warga Balongrawe sendiri. Untuk pelaksanaan galang dana kami lakukan secara online melalui media sosial. Lalu yang terakhir adalah penyerahan hasil galang dana kepada warga yang rumahnya telah direnovasi, dapat berupa uang maupun makanan. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, kegiatan KKN dari kelompok kami ini dimulai pada tanggal 28 Februari. Itu kita sudah mulai seperti survei-survei warga-warga yang kurang mampu di daerah sekitar. Untuk pembukaan KKN-nya sendiri kami sepakat pada tanggal 6 Maret 2021, Bu.
Untuk acara KKN kami sendiri itu kami laksanakan dan kami sepakat mulai dari hari Jumat dengan hari Minggu, dan selebihnya itu kondisional seperti itu. Seperti hari Senin itu kondisional, nanti kita menyesuaikan sesuai dengan program kerja. Lalu untuk acara terakhir itu pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Itu kita melaksanakan senam, lalu juga ada penutupan KKN, seperti itu. Kalau dari saya sekian, untuk anggarannya bisa dilanjut oleh Bendahara untuk lebih rincinya. Ya, untuk rencana biayanya, kelompok kami untuk pemasukan awalnya akan mengadakan iuran tiap anggota, di mana tiap anggotanya itu dikenakan biaya sebesar 100.000. Jadi untuk pemasukannya sendiri akan menerima masukan sebesar Rp1.500.000. Untuk rencana pengeluarannya sendiri, dari si acara akan membutuhkan polybag ukuran 35 x 35 sebanyak 1 pak sebesar 16.000. Bibit kunyit, bibit lengkuas, bibit temulawak, bibit kencur, bibit jahe, bibit kunci, sampai cairan karbol itu bisa dilihat sebesar untuk si acara mengeluarkan biaya sebesar 355.500. Untuk si Pupdekdek sendiri, karena kita kan mengadakan beberapa sosialisasi dan penyuluhan, maka kita membutuhkan LCD proyektor, sehingga kita menyewa kurang lebih sebanyak 2 kali. Lalu untuk cetak bannernya sendiri sebanyak 2, dan vendel untuk kenang-kenangan perangkat desa di daerah Balongrawe tersebut, dengan total sebesar Rp350.000. Lalu untuk humas, kita membutuhkan undangan sosialisasi pemasaran, penanaman toga, penyuluhan COVID-19, tadarus, kerja bakti, dan mengajukan proposal kerjasama komunitas baca untuk perpustakaan, sehingga membutuhkan biaya sebesar Rp79.500. Untuk si perlengkapan sendiri, terdapat snack, takjil, dan takjil, lalu ada rak buku untuk perpustakaan, itu memakan biaya sebesar Rp715.000, sehingga diakumulasikan semuanya total pengeluarannya Rp1.500.000. Ya, saya kembalikan ke Mbak Bevi. Ya, untuk dari Mojokerto 1 kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya langsung feedback atau masuk ke Surabaya 14? Langsung feedback aja ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke. Mbak Bevi mungkin ini mumpung masih di anggaran ya, saran saya untuk anggaran itu biar Anda menghemat, mungkin untuk undangan itu tidak perlu dicetak ya, kan sekarang zamannya sudah sosial media, mungkin bisa di-share lewat WhatsApp group atau Telegram, itu kalau saran dari saya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar formalitas ke Bapak RW-nya atau warga, bisa enggak minta tolong misalkan sama perangkat desa. Jadi
kita harus tetap berhubungan dengan perangkat desa, redakturnya mungkin dari mahasiswa KKN, tapi nanti yang menyebarkan kalau misalkan awalnya belum kenal, minta tolong perangkat desa, mungkin itu bisa menghemat untuk itu. Terus kemudian terkait dengan sewa LCD, apakah harus itu? Karena saya lihat anggarannya juga 200.000 kan nanti bisa dialokasikan ke yang lain. Itu saran dari saya aja. Selebihnya silahkan. Next, untuk pembukaan, Mbak, untuk permintaan izin itu Pak Lurahnya hari Sabtu bisa? Itu masih sedang kami hubungi, Bu, belum ada Nah, info. betul. Jadi saran saya, Mbak, Anda tadi kan mulai tanggal 28 sudah survei ya, karena ini adalah kelurahan, kemungkinan besar itu mungkin Pak Lurahnya tidak akan tinggal di mana, di Kelurahan Kedundung mungkin? Atau memang Pak Lurahnya aslinya di Kedundung itu? Kalau setahu saya, kemarin infonya itu tinggal di sekitar situ, Bu. Nah, kalau memang tinggal di sekitar situ, saran saya, karena ini kita KKN apa ya, awalnya ya jangan pembukaannya jangan hari Sabtu, tapi hari Senin kalau bisa kita ke sana, "Bagaimana Pak, ini adalah program kerja kami." Lah nanti minta beliau resminya itu tanggal berapa. Kalau seperti itu memang kita harus mengikuti, istilahnya itu pembukaan itu adalah semacam kula nuwunnya, permisinya gitu, Mbak. Jadi mungkin Senin siapa ya Senin yang mungkin kuliahnya tidak ada kuliah atau yang free, boleh ke kelurahan menemui Pak Lurahnya sambil membawa surat dan proposalnya, menanyakan bahwa kami dari UNESA akan melaksanakan KKN selama 4 bulan, mulai tanggal, berapa, 23 Februari sampai dengan tanggal 14 Juni. Jadi seperti itu saran saya. Karena nanti kalau kelompok Mojokerto 1 menunggu sampai dengan hari Sabtu, saya yakin kantor kelurahannya pasti tutup. Jadi memang, hari Senin itu Mbak Bevi dan teman-teman bisa mengkoordinasikan kapan yang free, artinya apakah kan tidak setiap kuliahnya kan tidak sinkronus, mungkin pas pada waktu hari Senin itu bisa asinkronus. Itu memang harus dilakukan kalau yang itu. Bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Ini karena tiba-tiba, di kegiatan Anda ini tanggal 1 sampai 25 itu pelaksanaan galang dana, kondisional, membuat proposal. Jadi pertama kali yang kita lakukan ya kita harus permisi, kula nuwun dulu, permisi kepada Pak Lurahnya kalau kami mau melaksanakan KKN dengan program kemanusiaan. Nah, jadi seperti itu, Mbak. Sudah survei belum sama Pak Lurahnya? Kemarin kan memang belum ya, tapi setidaknya secara, apa ya, secara informal. Kalau ini nanti kan kalau hari Senin itu masih secara formal. Kalau untuk, kelurahnya sendiri kita belum langsung menemui lurah, Bu, tapi kita sudah dibantu untuk menghubungi Pak Lurahnya itu melalui perangkat desa di situ, seperti itu. Lah, iya Mbak, makanya kan sudah dibantu ya, berarti Anda kan sudah punya kenalan, terus, ketemu nanti sama Pak Lurahnya. Terus nanti bilang, "Apa Pak, kami mau ditempatkan di RW mana?" Gitu. Jadi prosedurnya seperti itu. Kan sudah tahu perangkat desanya yang memperkenalkan tadi siapa namanya, misalkan, "Pak Ahmad, kami hari Senin mau ketemu dengan Bapak Lurah. Jadi nanti kami mau menunjukkan program kerja kita sekaligus kami mau melaksanakan pembukaan. Nanti kan juga harus dipasang umbul-umbul, dipasang apa itu, spanduk. Jadi seperti itu, Mbak. Ya baik, Bu, terima kasih. Oke. Terus,
untuk pembagian takjil sama tadarus saya kira juga tidak perlu pakai undangan. Adik-adik bisa langsung bilang aja, kami tim KKN akan melaksanakan pembagian takjil setiap ini. Ya dibuat pengumuman di masjid. Jadi masjidnya itu berapa? Ada berapa masjid yang akan disebar? Ya fokus saya sih jangan terlalu banyak biar energinya juga tersimpan. Itu saran dari saya. Coba naik lagi. Tadi ya seperti ini. Oh, stop. Ini istilahnya kalau menurut saya bukan sosialisasi. Sosialisasi itu cuma 1 kali. Mungkin ini adalah workshop pemasaran produk melalui sosial media. Apa saja melakukan pendataan. Jadi oke, next terus turun lagi. Analisis situasinya, terus oke, target stop. Yang program kerja. Saya masuk main ke program kerja aja. Jadi di program kerja ini misalkan ada pembangunan desa. Pembangunan desanya ini kan tadi ada workshop, kemudian ada kegiatan menanam tanaman toga. Kalaupun mengaji atau takjil, pembagian takjil itu apa termasuk program kerja? Itu bukan insidental ya. Itu kalau mau dimasukkan ke situ juga enggak apa-apa sih. Terus next lanjut lagi yang ini naik lagi. Naik scroll ke atas. Nah, di sini ketika ada sosialisasi pembuatan disinfektan, ini tuh cuma sosialisasi saja ya. Anda tidak sampai melakukan penyemprotan disinfektan. Saya kok bingung ya dengan kata sosialisasi ini. Jadi kok di sini tuh semuanya serba sosialisasi. Action-nya itu di mana? Jadi ini yang harus ditekankan. Apakah di sini itu adik-adik mau mengajarkan membuat disinfektan atau melakukan penyemprotan disinfektan kepada setiap RT? Kalau pengalaman KKN tahun kemarin itu dia langsung melakukan penyemprotan disinfektan. Nah, makanya ini tolong dipikan kegiatannya. Kalau hanya sekedar sosialisasi itu ya seperti kita ini ngomong just sosial memberikan ini sosialisasi itu seperti itu. Jadi ini juga sama. Apakah ini juga hanya sosialisasi kah? Bagaimana nanti? Ya. Saya kira tambah di sini misalkan penyebaran undangan ini kan bisa lewat WA. Oke. Kemudian pembagian masker. Siapa ini sasarannya? Ini juga belum jelas kegiatan ini. Jadi please make sure atau Anda harus meyakinkan pada timmu itu, ini siapa yang akan menjadi sasaran kita untuk penerapan 3M? Siapa yang akan menjadi sasaran untuk sosial? Ini sudah jelas, Karang Taruna. Ada berapa Karang Taruna yang akan ikut di sini? Terus kalau dia sudah membuat disinfektan, terus kenapa? Jadi karena ingat, KKN kita itu kalau hanya ada tulisan kondisional nanti nggak jalan. Itu menurut saya seperti itu. Itu aja sih dari saya. Mungkin ada yang mau ditambahkan. Oh iya, satu lagi. Setelah Anda melakukan kegiatan itu, saran saya buatlah video. Itu harus dibuatkan videonya. Nanti bisa diupload di YouTube-nya di YouTube-nya LPPM. Terus kok LPPM, YouTube-nya KKN, akan diupload di YouTube-nya KKN. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Bu, mohon izin menjawab, Bu. Iya. Untuk yang pembuatan disinfektan tadi itu sosialisasi juga pembuatan dan juga penyemprotan di jadwal kegiatan itu sudah tertulis, mungkin yang di sini tuh belum tertulis, Bu, mohon maaf. Iya, betul. Karena yang dibaca ini kan tulisan ya, Mbak. Jadi mungkin ini kita sebutkan aja, jangan sosialisasi, langsung aja penyemprotan disinfektan di RT berapa gitu. Setiap 2 minggu sekali. Anda nggak apa-apa, Anda nggak usah secara implisit meskipun di jadwal itu ada, saran saya. Karena nanti kan yang dibaca Pak Lurahnya itu yang detail itu sebenarnya kan itu hanya di lampiran toh.
Tapi ketika melihat program kerja ini kan langsung aja pembuatan disinfektan, bukan pembuatan, penyemprotan disinfektan di RT 06 RW 4. Apa saja? 1, menghubungi pihak Karang Taruna yang membantu. Mungkin Anda akan meminjam alatnya. Kan enggak mungkin toh pakai alat yang kecil, terus kemudian pembuatan, terus langsung penyemprotan disinfektan. Sudah gitu aja, enggak usah pakai kata sosialisasi. Karena ketika melihat sosialisasi itu seakan-akan itu hanya just giving an information. Itu sih kalau menurut pendapat saya. Ya sudah, kalau memang sudah enggak apa-apa, silakan di-revise. Nanti kalau sudah di-revise, dikirim ke saya, Mbak Bevi sudah tanda tangan, dalam bentuk PDF aja nanti yang pas ngirim ke saya. Nanti saya cepat tanda tangannya kalau dalam bentuk PDF. Gitu aja. Terima kasih ya, Mojokerto 1. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, the next silakan Surabaya 14. Come on adik-adik give applause untuk kelompoknya Mojokerto 1. Nah, kasih reaction. Silakan Surabaya 14. Mohon izin Bu untuk mempresentasikan dari kelompok 14 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 14 Surabaya sendiri, kami memilih Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Ke bawah, Mbak. Untuk pendahuluannya, langsung ke analisis situasi aja, Mbak. Nah, untuk tadi, Mbak, di atas. Bentar. Ke atas. Terus. Nah, udah. Ke atas lagi, ke atas lagi. Untuk kegiatan KKN pada masa pandemi ini, paragraf yang ke atas, Mbak. Atasnya. Nah, ini udah. Jadi, kami mau menjelaskan tentang KKN kegiatan untuk mengapa kami memilih Kelurahan Tambak Wedi, karena di sana itu masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai nelayan, dan di sana itu juga ada komunitas-komunitas nelayan, dan di sana itu sudah komunitas nelayannya itu sudah kayak dibagi, Bu, untuk pencarian ikan sendiri, pencarian cumi-cumi sendiri, dan pencarian kerang sendiri. Ke bawah, Mbak. Terus ke bawah lagi. Sudah. Nah, untuk pandemi COVID-19 ini sangat merugikan sekali untuk masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Karena saat PSBB sendiri, pemerintah Kota Surabaya itu sudah meminimalisir untuk kegiatan nelayan itu sendiri.
untuk tingkat kesejahteraan masyarakat cukup rendah. Dan di sana emang benar-benar tempatnya terpelosok jauh dari pusat kota Surabaya. Di sana itu mendapati kayak masyarakatnya itu, permisi Bu, apakah mic saya putus-putus gitu? Iya. Apa pakai headset apa enggak ini? Enggak Bu. Tapi ada nyandet gitu, ada semacam pause-nya gitu. Tapi enggak Sebentar ya apa-apa, Bu. dilanjut aja. Bu ya. Ini tambah enggak dengar di ini. pesisir. Ini suaranya enggak dengar. Oke Bu, kalau gitu saya lanjutkan saja. Hana ke bawah. Ya, stop. Oleh karena itu kami kelompok KKN Surabaya 14 ini termotivasi untuk memajukan desa tersebut karena dilatar belakangi oleh banyaknya lahan yang kosong yang dijadikan tempat pembuangan sampah liar. Terus di sana itu kayak lahan lingkungannya itu kurang dikelola dengan baik, sedangkan ada mata pencarian nelayan itu kurang memanfaatkannya juga Bu. Jadi kurang, karena masa pandemi COVID itu juga ada efeknya. Langsung ke bawah lagi. Jadi, stop. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari observasi di lapangan berikut merupakan beberapa permasalahan yang dihadapi selama kami setelah survei. Yang pertama, pengetahuan warga yang minim mengenai penanggulangan COVID-19 seringkali menyebabkan salah persepsi sehingga dibutuhkan penyuluhan tentang kesadaran bahaya COVID. Yang kedua, karena adanya pandemi COVID, para komunitas nelayan yang ada di wilayah tersebut mengalami ketidakstabilan sektor ekonomi. Yang ketiga, masyarakat di daerah tersebut kurang memperhatikan lingkungan untuk menerapkan pola hidup sehat. Jadi ini Bu, untuk pemecahan masalahnya ini ada program kerja, tapi kami bagi seperti program upaya pencegahan COVID itu meliputi seperti sosialisasi bahaya, pembagian masker, sosialisasi gaya hidup sehat, persiapan pembuatan tempat cuci tangan, pembagian tempat cuci tangan, senam, sosialisasi pembuatan masker, terus pembagian hand sanitizer dan penyemprotan disinfektan. Untuk program nelayannya sendiri itu meliputi sosialisasi pelatihan pengembangan sumber daya manusia, gerakan memasyarakatkan makan ikan seperti gemar ikan. Jadi mengajak masyarakat untuk menyukai makan ikan gitu. Terus yang ketiga, penyuluhan tentang kegiatan ekspor impor dalam bidang perikanan. Yang keempat, menjelaskan kebijakan pemerintah tentang kelautan dan kemaritiman. Untuk program pengelolaan lingkungan meliputi beberapa kegiatan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerja bakti, pembuatan kompos untuk menanam tanaman hias dan tanaman toga, pembagian tong sampah di setiap sudut desa, penanaman tanaman toga dan tanaman hias. Program tambahan sebagai rencana pemecahan masalah terhadap masyarakat Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama, sosialisasi kesetaraan gender, waktu di bulan April, kan tanggal 21 merupakan Hari Kartini. Terus yang kedua, lomba untuk memeriahkan Hari Kartini, seperti membaca puisi, terus ya, rencananya membaca puisi ini, puisinya telah disiapkan oleh panitia lomba, terus merangkai bunga atau lomba seperti kostum kebaya atau bagaimana gitu. Terus yang ketiga ini yang dilakukan ketika bulan puasa.
bersih-bersih masjid, untuk membagi-bagi takjil, tadarus Al-Quran, dan yang ini tambahan untuk penyuluhan tata kelola keuangan. Untuk pelaksanaan kegiatan, silakan teman-teman diteruskan. Halo? Baik, sepertinya itu. Saya lanjutkan kembali. Jadi rencananya kita di tanggal 1 sampai 5 Maret itu kita persiapannya itu melalui Zoom. Terus untuk kita terjun ke lapangannya itu kita sepakat di hari Sabtu dan Minggu. Jadi ini sudah ada tanggalnya, sudah dibagi seperti program kerja yang minggu pertama itu kita ngapain aja, terus tapi masih belum begitu rinci, Bu. Jadi nanti perlu perbaikan ini sepertinya. Langsung ke bawahan. Iya, ini Bu, anggarannya masih di bendahara, masih belum tercantum di proposal. Mungkin sekian presentasi dari Surabaya 14. Oke, terima kasih Mbak Intan ya atas presentasinya dan Mas Anan selaku ketuanya ya. Jadi di Surabaya 14 ini pertama tadi saya belum melihat ya, mau ambil tema yang keberapa ini? Itu yang kemanusiaan, Ibu. Oh, kemanusiaan ya, nanti dimasukkan aja kemanusiaan. Terus kemudian sama mungkin ya dengan di Mojokerto 1, teman-teman harus di minggu pertama itu misalkan kalau ketemu nanti siapa Pak Lurahnya, pembukaannya boleh secara online, kalau memang tidak ada yang bisa datang, itu harus permisi Mas Mbak ya, di sininya. Kan kelihatannya tadi di jadwal belum ada ya, cuma persiapan tapi belum ada acara pembukaan. Iya Bu. Jadi siapa yang rumahnya dekat daerah Kelurahan Tambak Wedi itu? Made Bu, ketuanya. Made. Ya. Jadi mungkin kita bisa minta tolong Mas Made, tapi kalau bisa ya jangan Mas Made sendirian ya. Misalkan pas hari Senin itu kan sudah ada surat izinnya ya untuk kelurahan itu dibawa sama proposalnya tadi. Anggarannya nggak usah dimasukkan ya, anggaran nggak usah dimasukkan. Artinya iya, enggak usah. Nanti Pak Lurah kan enggak perlu tahu untuk anggaran itu. Itu kan your secret toh, maksudnya itu kan rahasia dapur kita gitu. Jadi itu kan apa di belakang layar aja. Intinya kami punya program seperti ini, Bapak. Kira-kira bagaimana? Terus untuk pelaksanaannya, karena kami juga kuliah. Kami melaksanakannya itu ya fleksibel Bapak, kadang-kadang sore hari tapi Sabtu dan Minggu. Itu yang pertama. Terus kemudian ya untuk acara pembukaan ini Mbak yang penting. Jadi untuk semuanya tolong pembukaannya nanti mau dilaksanakan secara offline kah atau online. Karena apa? Saya pengen memastikan aja gitu. Kalaupun misalkan nanti dilaksanakan secara online ya enggak apa-apa, mau pakai Zoom atau pakai Gmeet atau pakai Vidcall, nanti ya saya kan juga harus menyampaikan kan adanya DPL ini kan perwakilan dari UNESA. Jadi seperti itu Mbak Intan dan Mas Anan. Saran saya ini seperti sosialisasi ini kan apa ya, sudah ketika di sini ada satu, ini kan ada tema program pencegahan COVID. Ya sudah satu aja langsung satu sosialisasi hidup sehat di era new normal. Itu poin besarnya dulu.
Jadi rencananya itu poin besarnya apa? Nah, di dalam misalkan ya hidup di era new normal itu apa? Misalkan ada sosialisasi bahaya COVID, sosialisasi 3M, terus kemudian pembuatan tempat cuci, jadi senam, pembagian hand sanitizer, penyebaran disinfektan itu ini benar. Tapi nanti ketika real di dalam kegiatannya kan Anda membuat bahan disinfektan gitu loh. Sudah bagus itu, cuma yang sosialisasi ini di drop aja. Gitu aja, Oh Mbak. iya, Bu. Ya. Yang artinya ambil poin besarnya, terus di dalamnya itu nanti masukkan di kegiatan tadi loh, yang di tabel itu tadi loh. Jadi sosialisasi, misalkan kita ngomong hidup di era new normal, kan kita harus hidup di era new normal toh. Apa saja yang kita lakukan di hidup new normal itu? Yaitu adalah sosialisasi 3M. Mungkin ditambahkan pembuatan banner itu loh, biar masyarakat paham spanduk apa banner yang ditempelkan, dipasang di RW, ini kan juga belum tahu ya, Anda mau di RW berapa? Ini kan juga belum ada. RW, RT-nya juga belum ada. Yang untuk home base-nya nanti loh, di base camp-nya Anda itu nanti mau di mana? Mas Anan Made, halo. Di kelurahan, Bu. Jadi di sana sudah dibicarakan sama kelurahannya, nanti disediakan di lantai 2. Oh, berarti di kelurahan? Iya, Bu, benar. Terus iya, Bu. Kita waktu KKN di RT-RT-nya berapa itu katanya masih suratnya masuk dulu baru kita dibagi untuk di RT berapanya gitu. Oke, berarti kan hari Senin itu kalau bisa yang tidak kuliah loh ya, yang tidak kuliah mungkin bisa survei. Ya sekarang ya sudah ngomongnya bukan survei ya, kita sudah ngomong persiapan, yaitu sudah membawa program, minta izin, sekaligus nanti Bapak kira-kira kapan Bapak punya waktu untuk pembukaan. Jadi permisi gitu loh Mbak. Jadi melakukan permisi, biar dibuka secara resmi bahwa KKN lah nanti kalau bisa sambil menyerahkan umbul-umbul, masang umbul-umbul sama spanduknya itu tadi. Itu kan belum ada juga toh. Cuma ditulisnya 1 sampai 5 itu pembukaan, persiapan. Apa yang Anda lakukan di dalam persiapan kan tidak jelas. Tapi kalau pembukaannya hari Sabtu kelihatannya Pak Lurahnya pasti nggak akan bisa. Kalau pengalaman yang tahun sebelumnya itu ya sama dengan kelompok Mojokerto 1 itu sudah di RW-nya itu sudah ada pendekatan. Di RW mungkin kalau Mas Anan itu Mas Made ya panggilannya. Mas Made misalkan di rumahnya di situ ya di RT-nya Mas Made pun enggak apa-apa. Saya tidak akan keberatan. Tambah lebih enak itu. Tapi bagaimana kemarin observasinya? Survei awal itu. Itu Bu, kita diarahkan ke kampung nelayannya gitu Bu. Nah, jadi kampung di sana itu kayak itu sudah berapa? Ya nggak itu tahu. Belum tahu Bu. Oh ya sudah. Ya. Nanti mungkin Senin lah bisa ke sana sambil kapan menanyakan pembukaannya gitu ya Mbak ya. Oh gitu. Ya baik Bu. Oke, begitu saja. Boleh. Izin bertanya. Iya. Saya izin bertanya. Iya, silakan. Ya, halo Intan. Iya, silakan. Siapa Mbak Alifa? Iya, silakan. Jadi ini kita untuk dimasukkan di proposalnya itu membuat tema besarnya dahulu, baru nanti programnya apa saja terus dideskripsikan. Ini sudah betul kok. Ini sudah betul, cuma mungkin untuk sosialisasi bahaya COVID. Di dalam sosialisasi bahaya COVID itu kan sebenarnya kan ada pembagian masker, sosialisasi gaya hidup sehat di era new normal. Ini sudah oke. Sudah oke, Mbak, sudah oke. Menurut saya ya sudah oke, enggak apa-apa. Tadi kan saya misalkan ini sosialisasinya enggak usah bagaimana, langsung sosialisasi bahaya COVID-19. Ini yang kurang spesifik itu Anda mau di RT mana sama RW mana itu kan yang belum. Tapi Mas overall sudah oke kok. Overall saya sudah enggak apa-apa, sudah bagus. Oke, baik Bu, terima kasih.
Oke, ada lagi yang mau ditanyakan untuk Surabaya 14? Kalau nggak Sudah, ada, Bu. sudah. Terima kasih ya Surabaya 14, bisa give applause Baik, terima kasih. adik-adik Baik, ya, Bu, terima dikasih reactionnya. The next adalah Surabaya 41. Silakan Surabaya 41. Sebentar, Bu. Sambil menunggu Surabaya 41, mungkin ada yang mau ditanyakan? Adik-adik, nanti setelah selesai Penlat 2, kan kemarin Penlat 1 sudah dibuat videonya ya, kelompok berapa itu sudah mengirimkan di YouTube. Nanti videonya bisa langsung dikirimkan ke KKN ya adik-adik. Nanti saya sharekan hasilnya jadi biar diupload di YouTube-nya KKN juga. Oh Baik, Bu. ya, Surabaya, sebentar. Surabaya 14 nggak ada ya ngasih bimbel gitu ke apa? Ada Bu program pengajaran. Oh program Masih pengajaran. Tadi iya gitu. tadi sudah ditulis ya di Sepertinya Ada waktu yang di 1, 2, 3 itu masih belum ditulis Bu, tapi waktu yang di pembagian kayak hari Sabtu Minggu itu sudah. Kayaknya kurang Bu. Iya. Oke, mungkin kalau rata-rata di sini di sekitar Surabaya ya, misalkan rumahnya di sekitar Surabaya, mungkin bisa sore itu mbok bagi gitu loh, kalau ada, kalau bisa. Jadi tidak hanya Sabtu Minggu, mungkin ada pas misalkan Made kan yang rumahnya di situ, ada yang sekitar situ itu mungkin bisa. Kalau itu saran aja, kalau memungkinkan. Oke, next. Lanjut Baik, ke Bu, terima kasih. Surabaya 41, silakan. Bisa dimulai Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas agak keras sedikit, Mas. Oh, tes. Ini mic pun terlalu jauh kelihatannya. Enggak dekat ini. Oh, kok suaranya kecil banget ya? Oke, lanjut. Scroll. Di sini kami berencana mengadakan kuliah kerja nyata di daerah Kelurahan Banyurip, terkhusus RW 4 di Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Halo Mas Rama, saya kok nggak dengar suaranya ya? Halo? Apa lainnya dengar enggak ya? Tidak, Bu. Iya. Tidak, Bu, tidak dengar. Nah, iya, Mas Rama kok nggak dengar ya? Mungkin yang lainnya bisa mewakili.
Halo? Halo? Ya, mohon maaf Bu, tadi laptop sempat ngedrop. Oh iya. Oke, so please continue. Bisa dilanjutkan. Itu masih di unmute itu. Silakan di mute. Masih di mute itu, silakan di unmute. Rama? Jadi Mm-mm. daerah yang akan kami adakan sebagai KKN kami adalah Kelurahan atau Desa Banyurip yang merupakan secara administratif termasuk dalam wilayah Kecamatan Sawahan. Nah, di daerah ini sedang menggalakkan program yang diperintahkan oleh pemerintah yaitu PPKM dan kami coba bantu untuk mengoptimalkannya. Kemudian terdapat beberapa masalah yang dihadapi di daerah ini, yaitu kurang sadarnya masyarakat terhadap bahaya COVID dan pentingnya vaksin, sehingga kurang memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang sudah diperintahkan oleh pemerintah Indonesia. Dan kemudian banyak fasilitas warga yang sedikit terbengkalai, terlihat sedikit kurang baik untuk dilihat. Jadi kami berencana untuk membantu menyelesaikannya supaya terlihat baik untuk dilihat. Dan yang masalah terakhir yang saya temui adalah tidak jarang anak-anak yang sekolah daring tersebut kesusahan dalam mengerjakan tugas dari gurunya. Nah, dari kesusahan ini si anak membebankan tugasnya kepada orang tua sehingga orang tua yang mengerjakan. Jadi anaknya tidak belajar, malah orang tuanya yang belajar. Dan juga ketika melaksanakan sekolah daring, di sini anak-anak ini masih belum paham, masih gagap gitu. Namun ya wajar karena anak-anak. Nah, yang menjadi masalah adalah orang tuanya juga tidak begitu paham tentang teknologi. Jadi kami coba membantu dengan memberikan semacam bimbingan belajar bagaimana cara mengoperasikan gadget, terutama HP atau laptop yang fungsinya nanti digunakan untuk sekolah online dan membantu meringankan beban orang tuanya tadi yang mengerjakan tugas anaknya. Lalu scroll. Nah, kurang sadarnya masyarakat di sini adalah terlalu kelewat olahraga. Nah, di sini kurang sadarnya masyarakat terhadap kegiatan di luar ruangan, terutama olahraga. Olahraga itu sangat penting. Olahraga dapat membantu meningkatkan imun. Kalau tidak olahraga, kita menjadi mudah diserang oleh virus-virus berbahaya, tidak hanya COVID. Jadi kami berencana untuk setiap 2 minggu sekali atau sebulan sekali mengadakan acara Minggu Sehat yang isinya adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan menggerakkan anggota tubuh sehingga masyarakat menjadi sehat, mengeluarkan keringat, membakar kalori, dan berimbas pada meningkatnya metabolisme tubuh. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Baik Bu, izin melanjutkan. Untuk rencana pelaksanaan kegiatan pada Desa Banyu Urip sendiri ini, kita pertama akan persiapan pembukaan kegiatan KKN. Persiapan itu sendiri kita akan
berkoordinasi. Halo? Iya, please continue. Lanjut. Persiapan pembukaan kegiatan itu sendiri, nanti kita akan berkoordinasi dengan kelurahan, setelah itu mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk pembukaan kegiatan KKN. Dan pada pelaksanaan kegiatan sendiri ini, kita setiap bulannya akan melakukan penyemprotan desinfektan, Ibu. Pada setiap RT kita, dalam RW 4 ini kita mencakup 16 RT, dan setiap kali penyemprotan kita ada 4 RT. Bisa diteruskan, teman-teman? Iya, silakan. Untuk kegiatan mungkin akan diadakan pada kebanyakan hari Sabtu sama Minggu, seperti memperbarui atau merenovasi gapura makam, kemudian penyemprotan disinfektan, dan ketujuh memperbarui atau merenovasi gapura makam. Mungkin kegiatannya mungkin seperti yang dikatakan teman. Kemudian setiap berapa minggu ada kegiatan Minggu Sehat. Terus tetap ada penyemprotan disinfektan di setiap RT. Dan pada April tanggal 18 diadakan rapat kelompok untuk melanjutkan kegiatan berikutnya seperti bimbingan belajar akademik dan non-akademik bagi anak-anak sekolah dasar. Kemudian pada Senin 10 Mei, pada saat itu ada libur. Kita istirahat, kemudian dilanjutkan pada 22 Mei, penyemprotan disinfektan. Seperti sebelumnya, masih ada penyemprotan disinfektan dan Minggu Sehat. Kemudian pada 5 Juni, mulai penyusunan laporan hasil KKN dan editing video. Kemudian pada 12 Juni, mulai persiapan penutupan kegiatan KKN. Dan Senin, penutupan KKN di RW 04 Kelurahan Banyurip dan penyerahan Jendera Mata. Dan terakhir, pada 15 Juni ada seminar hasil KKN dan penutupan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan tadi untuk menjelaskan yang proker tadi yang membangun makam, membangun gapura ya, membangun gapura makam. Jadi di situ Bu, kita dibekali oleh warga RT RW 14
RW 14 itu untuk membangun gapura makam. Jadi kita melanjutkan program yang telah dilakukan oleh warga RW 14. Untuk selanjutnya kita melakukan proker ini jadi berulang, Bu. Berulang. Seminggu itu kita mengalami perulangan proker-proker itu tadi, yaitu contoh editing video dan lain-lain, seperti rapat, seperti itu, Bu. Nah, lanjut setelah merenovasi gapura makam, di sini terdapat edukasi mengenai virus COVID-19. Tujuan kami yaitu agar warga setempat mengetahui serta memahami akan bahaya dari virus COVID-19. Dengan adanya edukasi yang diberikan, warga dapat mengantisipasi agar virus ini tidak menyebar lebih luas dan mencegahnya penularan. Oke, untuk ini kita ada beberapa anak DKV, Bu. Jadi di sini kita menugaskan untuk membuat poster. Membuat posternya kita secara urunan, Bu, untuk ngeprintnya ditempel di beberapa RT yang ada di RW 14, Bu. Mohon maaf, koreksi RW 4. Oh iya, sorry. RW 4, Bu. Mungkin bisa dilanjut. Untuk Minggu Sehat ini, kita memiliki tujuan meningkatkan kesehatan jasmani warga sekitar agar sistem imun tubuh terhadap virus COVID-19 lebih baik. Jadi di RW 4 ini sudah ada rutinan, Bu, rutinan senam, Bu. Jadi kita mungkin akan membackup beberapa pelatih senam dari kami, beberapa untuk menjadi pelatih senam. Karena dari kami juga terdapat mahasiswa dari jurusan olahraga, Bu. Mungkin bisa dilanjut lagi. Sudah, Bu, itu saja proposal dari kami, Bu. Mungkin ada masukan dari Ibu. Oke, terima kasih ya Mas Rama dan teman-teman untuk Surabaya 41 atas pemaparan proposalnya. Tadi temanya kan proyek desa. Berarti proyek yang ada di desa apa? Proyek yang dibantu, artinya kan Kelurahan Banyu Urip ya. Jadi nomor paragraf pertama itu jangan kelurahan atau desa. Kalau kelurahan itu ya kelurahan, bukan pakai desa, nanti disalahkan ini sama Pak Lurahnya. Paragraf pertama itu loh. Setelah setelah apa? Pendahuluan kalau tidak salah tadi. Nah itu atau nggak usah kelurahan atau desa Banyu Urip, langsung Kelurahan Banyu Urip merupakan kelurahan yang secara administrasi berada dalam wilayah Kecamatan Sawahan. Jadi gitu. Desanya diganti itu. Kelurahan itu ya kelurahan, bukan desa. Desa, karena nanti kalau desa pemimpinnya adalah Pak Kades. Ini loh masih ada desa. Kelihatan enggak? Kalimat pertama itu loh. Paragraf pertama. kedua. Paragraf kedua. Pertama juga ada. Enggak apa-apa nanti di apa ya? Dibaca lagi ya gitu. Terus kemudian Ya, Bu, masuk yang ini, program desanya apa, Mas? Atau ketika kita ngomong program kelurahannya itu kan selain membangun gapura makam apalagi? PPKM terus itu aja. Yang kemarin mau melakukan apa? Pelatihan pada staf kelurahan nggak jadi ya? Tidak jadi, Bu. Itu katanya kita disuruh untuk
suruh untuk melatih RT, tapi kita takutnya nanti dari RT-nya sendiri susah untuk dikoordinasi, Bu. Oke, gitu ya. Kalau susah ya enggak apa-apa. Satu lagi yang saya sedikit komentar itu hari Sabtu atau Minggu kok masih ada editing video. Fokusnya itu hari Sabtu, Minggu, kalau memang ada fokusnya itu di Sabtu Minggu itu adalah action-nya, ya berarti Senin sampai Jumatnya itu online-nya. Jadi harus kelihatan, coba dilihat tanggal berapa itu masih ada editing video kok. Minggu tanggal 6 Juni, Sabtu tanggal 5 Juni. Ini kalau bisa saran saya, masa sih ini masih mau online lagi? Kurang ya 5 hari itu online-nya. Ini loh Minggu 6 Juni. Memang betul pekerjaannya Anda Sabtu dan Minggu ini loh 5-6 Juni. Pekerjaan kita ini kan berurang ya. Misalkan oke, minggu pertama apa, minggu kedua apa, sampai kita kalau tidak salah kan karena itu ada 4 bulan ya anggap aja kita ada 16 minggu. Nah, fokusnya kan ada di Sabtu Minggu untuk kegiatan yang terjun ke lapangannya. Tapi tetap jaga jarak, dibatasi. Misalkan oke, Sabtu Minggu pertama itu siapa yang terjun, Sabtu Minggu kedua itu siapa. Jadi saran saya seperti itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, di kelompok Surabaya 41 tidak ada ya kegiatan di puasa. Puasanya apa kegiatan di puasa itu kan mulai April sampai Mei. Kalau tidak salah itu besok tanggal berapa? 9 April atau kita sudah puasa itu. Tanggal 13, Bu. 13 April kegiatannya di puasa nggak ada semacam tadarus. Mengajar. Oh. Mengajarnya kalau berarti tadarus di puasa toh. Mengajarnya di puasa aja. Iya, kita fokuskan ke pas puasa itu kegiatan yang tidak menguras banyak tenaga, Bu. Sebenarnya kalau saran saya tetap aja bimbingan belajar ini kamu mulai dari awal juga enggak apa-apa. Coba lihat dari awal itu kegiatannya. Ini loh Sabtu kok mengadakan rapat kelompok dan evaluasi. Ini harusnya ini selain hari Sabtu Mas Rama. Jadi yang kegiatan-kegiatan misalkan fokus misalkan oke, saya mau mengajari adik-adik belajar online. Ya wes itu ya Sabtu sampai Minggu. Maksud saya fokusnya ke situ. Jadi kalau mengadakan rapat kelompok ini berarti Sabtunya ini enggak ada kegiatan di RW 4. Iya, Bu. Jadi disepakati gitu loh dengan tim ya. Makanya kan saya bilang solid lah dengan tim. Yaitu apa? Kalau memang kita mau Sabtu Minggu itu terjun ke lapangan, sama kan tadi kan hampir semuanya kalau nggak Jumat Sabtu Minggu, kan ya terjunnya ke lapangan itu kan kemungkinan ya kan Jumat Sabtu Minggu, karena mau tidak mau kan kita akan kuliah itu. Nah sekarang itu jangan sampai ketika Sabtu itu kok saya ono rapat, ya kalau memang ada rapat itu ya rapatnya buatan malam setelah kegiatan selesai, tapi paginya atau siangnya itu apa? Ini mau ngapain? Makanya kan saya bilang, silakan Anda ini juga Minggu mengadakan rapat. Nah terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu apa yang Anda lakukan? Kalau ini masih rapat, koordinasi. Jadi gitu. Jadi fokus, jadi kita itu hari Senin, Selasa, Rabu itu adalah untuk yang online, berkoordinasi dengan teman-teman. Ini nanti Sabtu besok apa kegiatannya, Minggu besok apa gitu. Itu kalau saya gitu Mas, mungkin itu bisa di-revise ya yang untuk itu pada bagian itu. Iya Bu, baik. Oke, pembukaannya mau hari apa belum? Belum karena Senin Sudah masih ada. Sudah ada. Hari Senin sudah langsung pembukaan. Enggak, Bu. Hari Senin masih mengurus surat-surat izin. Oke. Hari Senin kan
pasti mengurus ya, nanti kurang lebih tanggal Ya. berapa nanti saya diinfo. Kalau misalkan mau pembukaan secara online, nggak apa-apa, nanti saya tak lewat video call aja, atau pakai Zoom seperti ini juga nggak masalah. Tapi kalau ya saya sama dengan Anda kuliah, tapi nanti kalau misalkan tidak bisa, saya nanti dikasih nomor telepon Pak Lurahnya, saya akan telepon memintakan izin bahwa maksudnya untuk semua ya, bukan untuk Surabaya 41 aja ya. Kalau pembukaannya misalkan saya tidak bisa hadir, kebetulan saya ada kuliah, penuh juga jadwal saya. Nanti kalau bisa izin saya akan izin, kalau tidak bisa saya nanti akan secara pribadi menelpon beliaunya, Pak Lurahnya atau Bu Lurahnya, terserah Pak atau Bu-nya. Jadi seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan proposal yang sudah dibuat? Halo, adik-adik, ada pertanyaan? Mohon maaf, Bu, mau bertanya? Boleh. Ya, saya Iza dari Mojokerto 1. Saya mau nanya perihal proposal yang sudah kita susun, kan itu berisikan program kerja yang akan kita laksanakan selama 4 bulan KKN di desa yang pilih. Nah, jika nanti di pertengahan jalan misalkan ada program kerja yang sekiranya kurang memenuhi target ataupun ada kendala sehingga harus diganti dengan program pengganti lainnya, itu seperti apa, Bu, nanti? Apakah boleh? Kalau saya sih boleh. Ini kan artinya ketika kita terjun di lapangan itu kan kita sudah membawa program kerja, kita sudah membawa blueprint. Ini loh Pak, saya mau KKN di kelurahannya Bapak. Terus tadi kalau saya lihat di Mojokerto kan sudah tahu ya di RW berapa tadi, RW 16 ya? Iya. RW 4. Oh, RW 4. Nah, RW 4 itu kan luas. Nah, RW 4 nanti itu mau difokuskan di RT yang mana? Saya yakin nggak mungkin semua RT itu akan Anda lakukan semua. Karena keterbatasan, semua itu karena keterbatasan apa? Keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, keterbatasan personil kita gitu loh. Nggak apa-apa, itu dibuat aja. Kemudian ternyata setelah sampai di tengah jalan itu ada kendala. Saya tidak bisa melaksanakan, ini Bu Ari, saya tidak bisa melaksanakan apa. Ya enggak apa-apa, silakan di-change, diganti. Tapi kalau bisa ya tetap inline dengan tema kita. Tema kita itu adalah kemanusiaan. Misal, ketika ternyata Anda itu di tengah jalan itu kan saya lihat kan belum ada yang membagikan zakat fitrah gitu ya. Ya, adik-adik semua kan di sini nanti pasti membayar zakat fitrah toh. Daripada zakat fitrahnya dibayarkan di masjidnya sendiri-sendiri, enggak apa-apa nanti matur sama mamahnya sama papanya, Pak, aku ini zakat fitrahnya tak berikan ke tempat KKN-ku ya, enggak apa-apa itu. Jadi nanti bisa berkembang kalau menurut saya seperti itu. Jadi nanti kan adik-adik akan tambah tahu toh lingkungannya ketika sering ke kelurahannya itu, enggak apa-apa. Jadi itu yang dimaksudnya itu ya, yang penting ini ada dulu gitu loh. Ini ada, saya punya ini. Tapi ketika sudah sampai, ini namanya kan skenario. Skenario itu sampai di jalan ya kalau memang tidak memungkinkan ya bisa dirubah. Asalkan tercapai goal kita. Gitu Mbak, Mbak Iza? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas. Oke. Next, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua adik-adik? Silakan kalau sudah jelas semua, please saya harap adik-adik kamera on dong karena saya mau take a pictures. Kita foto dulu sebentar. Nanti biar bisa dibuat adik-adik untuk di laporan logbook-nya. Ini kan ya demi kita bersama. Gitu loh ya. Silakan, ayo. Mungkin ada yang membantu saya membuat memfotokan, ada 2 slide kok ini. Ayo Rek, siapa? Fikri, Iva, Diki, siapa lagi? April. Ayolah sebentar, Miftah, Aldo. Tes ya, saya mulai di slide 1.
1, 2, silakan. Cheese. Next. Slide yang kedua. 1, 2, 5, sate. Oke, sudah saya foto 2 kali. Kalau adik-adik tadi sudah bikin print screen ya enggak apa-apa. Next, ini juga sudah saya rekam, nanti akan saya konversi. Adik-adik bisa langsung membuat videonya. Salah. Videonya boleh deh. Nanti bisa di-upload ya di SIM KKN. Saya pengennya langsung bentuk PDF. Sudah ditandatangani oleh Bevi, sudah ditandatangani oleh Made selaku ketuanya. Jadi adik-adik tetap semangat meskipun kita di masa pandemi, kita akan melaksanakan KKN secara online. Kalau ada kesulitan bisa nanti bertanya sama Bu Ari selaku DPL dan kita akan menyelesaikan masalah ini bersama-sama. Yang kedua, jangan lupa hari Senin atau minggu pertama awal Maret adik-adik bisa langsung ke kelurahan, semua karena kelurahan ya, menanyakan kapan kira-kira kita bisa melakukan pembukaan. Pembukaan itu adalah bentuk seremonial kita bahwa kita diterima di kelurahan tersebut. Oke, is it clear? Jelas? Sip ya. Oke, kalau sudah, saya kira cukup sampai di sini. Satu lagi pokoknya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa berdoa. Oke ya, semoga KKN kita bisa berjalan dengan lancar, dimudahkan segala urusan kita. Oke, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.